Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijtihad. Adapun pengertian ijtihad, menurut istilah adalah mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh dalam menetapkan hukum syariah. Adapun metode ijtihad, yang pertama adalah ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum syariah terhadap suatu perkara yang tidak ada ditemukan hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis. Contohnya, Allah tidak menjelaskan tentang adanya larangan menggunakan atau mengkonsumsi narkoba atau ganja dan sejenisnya. Allah hanya melarang tentang minuman khamar, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90. Disinilah fungsi ijma' dalam menetapkan hukum, yaitu para ulama bersepakat tentang keharaman mengkonsumsi ganja atau narkoba dan sejenisnya, karena dapat memabukkan, seperti layaknya mengkonsumsi khamar yang sangat jelas dilarang Allah yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90. Metode qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu perkara yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, dengan melakukan perbandingan terhadap sesuatu perkara yang dianggap sama dan telah ditetapkan hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis. Contohnya firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 tentang larangan mengucapkan kata kepada orang tua karena dianggap meremehkan dan menghina. Sedangkan memukul orang tua tidak disebutkan dalam Al-Quran. Jadi dikiaskan oleh para ulama bahwa hukum memukul, memarahi orang tua sama dengan hukum mengatakan yaitu sama-sama menyakiti hati orang tua dan sama-sama berdosa. Metode yang ketiga adalah maslahah mursalah. Pengertian maslahah mursalah adalah cara menetapkan hukum yang berdasarkan atas pertimbangan, kegunaan, atau manfaatnya. Contohnya, tidak diperintahkan Allah atau Nabi untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari hafalan ke tulisan. Akan tetapi, hal ini dilakukan oleh para sahabat pada zaman Abu Bakar demi kemaslahatan umat. Metode yang keempat adalah istishab. Pengertian istishab adalah tindakan dalam menetapkan suatu ketetapan sampai ada alasan yang mengubahnya. Contohnya, seseorang yang ragu-ragu apakah ia sudah berwudu ataukah belum. Di saat seperti ini, ia harus berpegang atau yakin kepada keadaan sebelumnya ia berwudu, sehingga ia harus berwudu kembali karena sholat tidak sah bila tidak berwudu. Metode urf. Pengertian urf adalah bolehnya adat istiadat dan kebiasaan masyarakat dapat berjalan selama tidak bertentangan dengan aturan prinsipal Al-Quran dan hadis. Contohnya, dalam hal jual beli, si pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang ia beli, dengan tidak mengadakan ijab kabul, karena harga telah dimaklumi bersama antara penjual dan pembeli. Metode istihsan. Pengertian istihsan adalah tindakan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya disebabkan adanya suatu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Contohnya, di dalam syara kita dilarang untuk mengadakan jual beli yang barangnya belum ada. Menurut istihsan, syara memberikan rukhsah, yaitu kemudahan atau keringanan, bahwa jual beli diperbolehkan dengan sistem pembayaran di awal, sedangkan barangnya dikirim kemudian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.